Hari ini klepon sangat viral ini. Kita makan klepon dulu ya. Katanya nggak islami ini klepon ini. Tapi enak. Ada yang suka klepon. Ini memang salah satu makanan kesukaan saya. Muncrat di dalam, nggak islami, muncrat di dalam kali ya, ada yang ngecat dalam. Kayak gini kok bisa viral itu, tapi memang enak nih. Mau agak heran juga kenapa klepon yang kayak gini kok disebut nggak islami itu. Kenapa nggak islaminya itu? Kue klepon tidak islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Oh, di pojokannya ada Abu Ikhwan Aziz. Ribuan orang kemudian memposting ulang klepon yang tidak islami ini. Bahkan di Twitter jadi trending topik ya. Ini berapa ya? Ini sementara ini di Twitter sampai pada saat ini merekam ini jam 2:30 persis sudah ada 12.000 tweet tentang klepon. Mayoritas itu ya mengejek kenapa kok klepon itu tidak islami, kenapa ada orang-orang kayak begini. Pun demikian di Facebook, pun demikian di Instagram, 3 media sosial yang paling populer di Indonesia. Cuman saya memang agak berbeda dengan barangkali kebanyakan orang karena latar belakang, sekali lagi latar belakang wartawan. Ketika ada postingan itu, yang pertama kali saya lakukan adalah mencari postingan aslinya. Saya cari di 3 platform media sosial, Facebook, Twitter, dan IG. Itu ternyata nggak ada itu yang namanya Abu Ikhwan Aziz. Kemudian agak siangan itu saya baru nemu ada di IG Abu Ikhwan Aziz, cuman dia bikin 1 postingan. Saya nggak tahu ini akun yang baru dibikin atau akun lama, cuman dia baru 1 bikin postingan ya tidak ada kaitannya dengan klepon. Selain di 3 platform media sosial, juga saya cari di Google siapa sih Abu Ikhwan Aziz ini. Ternyata keluar, tapi keluarnya itu kaitannya dengan klepon. Jadi komentar orang-orang tentang klepon. Nah, ini siapa Abu Ikhwan Aziz ini? Kalau kemudian dia di 3 platform media sosial kok nggak ada, di Google juga nggak ada. Loh, kok ada postingan seperti ini tuh? Sebetulnya yang memposting siapa? Abu Ikhwan Aziz ini dianggap bagian dari di medsos, narasinya bagian dari yang orang-orang menyebutnya kadrun itu. Luar biasa klepon ini kan. Loh, kalau Abu Ikhwan Aziz ini orangnya nggak ada, lalu siapa sebetulnya yang memposting pertama kali? Loh, walaupun kita nggak tahu siapa yang memposting pertama kali, tapi Abu Ikhwan Aziz yang dipersepsikan satu kelompok ini kemudian menjadi bahan hujatan. Barangkali ada teman-teman yang biasa menelusuri postingan di medsos bisa menelusuri. Pertama kali tentang klepon yang tidak islami ini siapa yang memposting pertama kali. Di medsos memang ada beberapa analisa dan ada beberapa akun yang mencoba mengkanter itu. Cuman saya dari klepon ini
jadi prihatin juga ya sebenarnya. Saya jadi teringat data. Kita itu katanya salah satu negara di dunia yang paling cerewet di media sosial. Nah, ini saya tadi cari-cari ya data ini, jadi saya langsung teringat ini. Ini saya dari salah satu berita, ini beritanya Januari 2018. Kenapa Januari 2018? Ya karena saya belum menemukan berita terbaru kaitan dengan itu. Tapi barangkali gambaran 2,5 tahun yang lalu itu bisa menjadi gambaran sekarang. Yaitu Reset We Are Social, jadi perusahaan asal Inggris. Jadi dari 7,593 miliar populasi manusia di dunia, itu 4,21 miliar memiliki akses di dunia maya. Dari 4 miliar orang lebih itu, 3,1 miliar aktif di medsos. Kalau orang Indonesia rata-rata itu di selancar di internet adalah 8 jam 51 menit per hari. Indonesia itu disebut sebagai salah satu negara paling cerewet. Paling cerewet itu artinya paling banyak memposting sesuatu di media sosial. Lebih dari 60 juta penduduk Indonesia itu mempunyai gadget. Jadi akses gadget itu tahun Januari 2018 lebih dari 60 juta penduduk di Indonesia. Tentu dengan 2,5 tahun ini bisa berkembang lebih banyak. Itu data satu ya. Kemudian data lainnya, minat baca penduduk Indonesia itu terendah kedua di dunia. Luar biasa ya, kita paling cerewet, tetapi minat baca kita itu paling nomor 2. Saya biar nggak salah, saya baca aja lah. Minat baca rendah, tetapi cerewet banget, itulah netizen Indonesia. Menurut UNESCO, minat baca orang Indonesia hanya 0,001. Indonesia berada di urutan kedua dari bawah dalam hal keliterasian di dunia, di bawah Botswana. Barangkali teman-teman ada yang tahu Botswana, ada yang tidak tahu. Saya juga bagian yang dari tengah-tengah itu, antara tahu dan antara nggak tahu. Meski minat baca rendah, tetapi dalam hal kecerewetan di media sosial, penduduk Indonesia berada di urutan kelima negara paling cerewet di dunia. Nah itu, maka nggak heran dengan minat baca yang rendah, kita mudah sekali termakan oleh banyak isu, hoak, provokasi, dan lain-lain. Saya tidak tahu apakah urusan telepon ini bagian dari yang hoak, provokasi, atau ada yang memposting benar-benar. Cuman yang saya tahu, dari banyak sekali postingan itu tidak ada yang menyertakan postingan aslinya. Dari ribuan semesta postingan di medsos ini, saya mau baca beberapa yang lucu, mungkin 2 ya. Misalnya di Twitter ini @rizky_dwika, telepon tidak islami karena apa? Hah? Karena cerot di mulut. Ada lagi jalan biasa ini, Puji Prasetyo, maaf, ana bukan telepon, ana telepon. Nah sambil ini teleponnya dipakein apa itu, kayak orang Timur Tengah itu. Tetapi selain postingan-postingan yang lazim ya itu ya, ini ada yang menarik ini. Kali ini di Facebook, Mayumi Fujimoto, ini juga banyak di repost lagi ya. Gak usah sok nge-false flag atau sarkas, sok nge-framing, ngefitnah
Muslim pakai nama serba Islami. Lagian gak ada nama Abu Ihwan Aziz di sosmed manapun. Adapun di FB search, tapi cuma postingan dia doang. Dia menyebut ini sebagai false flag atau operasi bendera palsu. Jadi menurut dia operasi bendera palsu atau false flag ini adalah fitnah, seakan ada pihak tertentu yang membuatnya, tetapi yang membuat adalah dia sendiri. Bisa jadi, segala kemungkinan bisa jadi. Bisa jadi memang itu bagian dari operasi bendera palsu, fitnah yang seakan-akan orang lain yang memposting, ya, seakan-akan orang lain memposting agar ini dibully, tetapi sebetulnya kadang bukan dia yang memposting, bisa jadi saya, agar saya mendiskreditkan dia, atau bisa jadi memang benar ini posting, kita tidak tahu. Karena itu, karena ketidaktahuan kita, karena ini sudah ditarik-tarik dalam politik, seyogianya kita juga harus bersikap kritis. Jangan mudah untuk merepost atau memposting ulang posting Abu Ihwan Aziz ini yang belum jelas. Atau lebih parah lagi, kita kasih captionnya ya untuk memframing itu. Mudah-mudahan enggak lah kita lah. Nah ini siapapun lah, kita harus selidik. Ini handphone kita mahal-mahal semua, nggak ada yang 100.000 atau lagi 200.000. Ini handphone jelek ya, harganya lebih dari 150.000. Mudah-mudahan kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kita menebar fitnah atau menebar berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi memframingnya, agar kita tidak mudah untuk dilempar ke sana, lempar sana oleh siapapun. Cerdas ya, kita mudah-mudahan jadi netizen yang sedikit cerdas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan telepon lagi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Serat di mulut.